Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan membahas pembahasan yang menurut saya ini sesuatu yang menarik ya. Sesuatu yang menarik dan ini pernah juga ditanyakan oleh subscriber di channel ini. Ada yang menanyakan bagaimana sih cara untuk mengiklankan menjual rumah di Facebook Ads atau di Instagram Ads. Nah, ini kita mau bahas sama-sama. Oke? Simak terus ya. Nah, oke guys, kita mau bahas ini mengenai bagaimana cara jual rumah di Facebook atau Instagram Ad. Oh ya, sebelum saya masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa yang sudah sering nonton ataupun yang baru pertama kali nonton, teman-teman silahkan bisa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat info kalau saya ada upload kembali mengenai video-video digital marketing ya, karena konten channel ini membahas mengenai konten digital marketing. Oke, nah guys gini, kita mau bahas ini ya, jual rumah di Facebook atau Instagram Ad. Nah sekarang gini, sebelum kita masuk ke membahas mengenai ini ya, penjualan rumahnya, kita mesti paham dulu gimana konsepnya penjualan online. Jadi kalau kita mau jual barang-barang yang mahal secara online, itu sebetulnya konsepnya gimana dan bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Kondisi di Indonesia, kalau kita jualan barang mahal secara online, apakah bisa? Dan apakah sudah ada yang menjual barang mahal? Terutama di sini kita bilangnya mengenai rumah, ya, secara online. Apakah sudah ada? Nah, ini. Jadi saya sempat riset, sempat ngecek barang mahal apa sih yang dijual secara online. Ya, jadi saya ketemu beberapa. Oke, nah kita ngomong konsep dulu ya sebelum masuk ke rumah ya. Sebelum masuk ke penjualan rumah. Nah gini, ini saya riset ketemu beberapa produk yang mahal di marketplace. Ya, saya tulis gini, yang pembeli berani langsung ATC. Ya, jadi yang pembelinya tuh berani langsung ATC, langsung klik add to cart dan langsung berani transfer, bayar gitu ya. Langsung berani transfer. Nah, saya cek terutama di Blibli itu ada jualan motor. Motor harga sekitar berapa nih? Paling mahal 34, kita anggap 35 lah ya. Kita anggap 35 juta. Nah, di situ pembeli berani langsung transfer karena dijual di marketplace seperti ini. Lalu saya cek lagi. Ada jual mobil. Mobil 500 juta ini paling mahal, Toyota Foxy 500 juta. Cuman yang ini saya belum sempet cek nih, apakah ada yang transfer langsung apa enggak 500 juta. Nah, lalu yang menarik ya, uniknya, waktu kemarin event 11-11, saya sempat capture ini ya, saya sempat ketemu, ada yang jual mobil Tesla, ya mobil Tesla ini mobil listrik yang bisa dibilang baru belum lama mulai menjamur di Indonesia ya, yang ini yang mulai booming lah di Indonesia mobil listrik. Ini mobil Tesla ini tulisannya di sini 100 juta. 100 juta, tapi ini saya cek, saya bener-bener ngecek yang ini karena saya penasaran banget ya. Tesla ini harga sebetulnya 1,5 M, tapi yang dipasang di sini 100 juta adalah DP-nya. Jadi orang yang beli di sini di marketplace ini itu membayar DP-nya. Ya, membayar DP. Dan ini ada tulisnya, teman-teman bisa lihat terjual 9. Terjual 9. Berarti ada yang sudah DP 100 juta. Ya, DP 100 juta itu 9 orang buat beli Tesla ini. Wow, ini luar biasa banget ya. Ini wow banget kalau menurut saya. Jadi semakin kesini teman-teman, zamannya itu mulai orang-orang belanja barang mahal secara online itu bisa gitu. Ya, udah mulai bisa. Jadi ternyata jualan barang mahal secara online itu orang udah nggak ragu lagi. Orang sudah percaya sama yang namanya marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan yang lain. Orang sudah percaya dan orang transfer aja gitu. Ya, orang udah mulai percaya, orang transfer aja dan oke. Jadi kepercayaan akan marketplace sudah mulai naik. Nah, pertanyaannya gini, ini mobil motor ini orang kok bisa langsung transfer, kenapa? Nah, saya sempat kumpulkan ya beberapa penyebab kenapa pembeli itu mau untuk langsung ATC add to cart dan transfer. Terutama ini konteksnya mobil dan motor ya teman-teman ya. Konteksnya itu kita bahas konteksnya di situ dulu supaya nggak kemana-mana.
Saya tulis sini aja ya. Mobil atau motor ya, supaya konteksnya kita di sini dulu. Jadi kita bicara soal barang mahal yang kita ketemukan di marketplace tadi, yaitu konteksnya mobil atau motor. Nah, kenapa pembeli langsung mau ATC? Kalau saya perhatikan beberapa faktor, yang pertama adalah spesifikasinya jelas. Jadi mobil Tesla yang satu ya dengan Tesla yang lain, kita ngomong dalam arti tipenya sama ya. Tesla Model 3 tadi judulnya ya. Ini Tesla Model 3 Solid Black ya. Tesla Model 3 itu, Tesla Model 3 yang satu dengan Tesla Model 3 yang lain ya, tipenya, asal tipenya sama-sama Model 3 itu pasti sama. Spesifikasi jelas. Ya. Interiornya sama, spesifikasinya yaitu jelas. Jelas gitu. Jadi Tesla yang ngeluarinnya itu. Kalau spesifikasi nggak sama berarti salah tipe, pabriknya salah bikin mungkin gitu kan ya. Bentuk dan eksteriornya juga sama. Ya, ada dealer distributor yang menaungi. Jadi aman, ada yang tanggung jawab. Lalu ada garansi resmi dan bengkel resmi yang jelas. Kalau rusak bisa diperbaiki. Jadi ini jelas gitu. Mau kayak kendaraan tadi NMAX pun, NMAX ya begitu modelnya. Kalau kita beli NMAX ya sudah pasti keluarnya begitu. Yang kita lihat di sini, kita lihat di gambar, kita lihat di YouTube, kita lihat di kenyataan yang ada di jalan-jalan, yang ada di showroom, semua NMAX kalau tipenya itu ya itu, gitu kan ya. Gitu. Misalkan tipe A misalkan, saya kurang hafal ya, kita anggapnya tipe A. Ya tipe A ya itu gitu ya. Jadi modelnya memang itu. Jadi udah jelas gitu. Jadi pembeli berani buat ATC karena dia sudah tahu, mungkin sudah lihat di YouTube, mungkin sudah lihat di jalan-jalan, mereka sudah sempat mampir di showroom, baru belinya di marketplace dan lain-lain gitu ya. Itu jelas. Nah, tapi gini, pertanyaannya bagaimana dengan rumah? Ya, teman-teman anggap ya, ini bagaimana dengan rumah? Kalau rumah itu spesifikasi beda-beda loh, teman-teman. Rumah itu spesifikasi beda-beda. Ada mungkin yang kamar mandi satu di bawah, kamar mandi satu lagi di atas. Ada yang kamar mandi ada 3 di bawah, lantai 1. Ada mungkin kamar mandi satu, rumah ini kamar mandi satu, ada rumah kamar mandi 2. Belum ngomong kamar tidur ya, belum ngomong dapurnya, belum ngomong luas tanahnya, luas bangunannya, suratnya, dan lain-lain. Itu spesifikasi beda-beda. Lalu ke yang kedua, biasa orang tuh pengen mengunjungi supaya bisa cek kondisi rumahnya. Ya, kalau kita ngomong kondisi rumah, bisa rumah, misalkan rumahnya ini bagaimana, apakah masih bagus, kondisi tanahnya gimana, kondisi bangunannya gimana, apakah retak-retak, catnya bagaimana, ya. Biasa orang tuh mau lihat, terus biasa ada kesepakatan tertulis kedua belah pihak dan biasanya pun melibatkan notaris kalau jual beli rumah. Ya, terus suasana dan kondisi lingkungan itu jadi pertimbangan. Nah, ini orang penting juga lihat. Dia pengen lihat rumahnya yang dibeli dia itu gimana kondisi lingkungannya. Kanan kirinya bagus apa enggak? Jangan-jangan nanti sebelah rumahnya itu ada sebelah rumahnya itu kondisi kurang bagus, atau depan rumahnya kondisinya bagaimana, atau pengen rumahnya yang menghadapnya kemana, gitu kan? Jadi kondisinya itu menjadi pertimbangan. Ya, lalu harga rumah yang tinggi bisa sampai miliar. Ya, dari yang murah mungkin puluhan juta sampai miliaran, mungkin bisa triliun. Ya, harganya itu rentang harganya jauh dan harganya tinggi. Lalu yang terakhir adalah pembeli cenderung pengen lihat gitu. Pengen lihat membandingkan beberapa lokasi rumah. Ya, jadi ini yang menyebabkan kalau rumah itu kita nggak bisa jual kayak di marketplace, kayak tadi jual mobil di ATC orang beli. Nah, rumah itu beda. Karena orang mesti lihat, orang mesti ngecek, orang mesti search dulu, mesti seneng. Kalau orang bilang ada chemistry-nya katanya kan deh. Jual rumah seperti ini. Nah, gimana seharusnya cara menjual rumah? Nah, ada kalau kita lihat di Indonesia, itu ada, ini bisa dibilang marketplace juga ya mungkin ya. Seperti rumah123.com, nanti ada OLX dan yang lain-lain. Itu yang membantu memasarkan penjualan rumah. Tapi teman-teman
Tapi di sini ya, di rumah123.com itu apakah ada ATC? Orang beli transfer langsung gitu? Enggak kan ya? Dia nggak ATC, tapi tombolnya, teman-teman lihat, adalah kirim pertanyaan. Oke. Jadi tombolnya adalah kirim pertanyaan. Kalau di sini klik akan menuju ke agennya, agen properti dari yang bersangkutan. Gitu. Jadi bisa kirim pertanyaan, nanti akan dibalas sama agen properti yang bersangkutan. Dari situ baru agennya akan ngajak ngobrol, permintaannya gimana, maunya bagaimana, ngomong spesifikasi, nego, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi rumah ini teman-teman mesti tahu dulu kalau penjualan rumah ini berbeda. Jadi teman-teman gini, kalaupun teman-teman punya iklan di Facebook Ad, ya punya iklan di Facebook Ad, itu gini, teman-teman tidak boleh membayangkan kalau yang namanya berjualan rumah di Facebook Ad adalah berjualan langsung laku. Enggak begitu. Nggak ada yang jual rumah bisa langsung laku, itu jarang, ada tapi jarang. Ya, kalau iya jual rumah langsung laku, langsung oke, rumah itu pasti ada di marketplace teman-teman. Kayak yang jual motor sama mobil tadi, klik orang langsung beli. Tapi kalau rumah tidak begitu, rumah orang harus lihat, harus nego, harus melihat lingkungan dan sekitarnya, belum nego harga dan lain-lain. Makanya kenapa kalau orang jual rumah itu ada yang disebut namanya funneling. Oke, ada yang namanya funneling. Funneling itu adalah konsep, ya ini ada saya bahas juga di video saya di channel ini, ada bahas juga. Kalau teman-teman mau lebih detail mengenai funneling, teman-teman bisa cek di sana ya. Nah, ini ada namanya funneling teman-teman. Funneling adalah gimana, intinya gini, singkatnya adalah gimana membawa customer yang awalnya baru nanya-nanya nih level A, sampai mengkerucutkan ke bawah sampai dia mulai oke sampai bawah ini deal. Ya, sampai bawah ini deal. Nah, ini namanya funneling. Jadi gimana caranya supaya orang yang tanya mengenai rumah, supaya orang yang pengen paham mengenai rumah itu bisa deal di sini, teman-teman. Ya, itu namanya funneling. Nah, oke, itu namanya funneling. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau kita ngiklan di Facebook Ad atau Instagram Ad ya, kita balik ke situ ya. Kita ngiklan di Facebook Ad, Instagram Ad, itu strateginya gimana berarti? Apa yang mesti kita lakukan? Strateginya gimana? Oke, jadi apa yang mesti kita dapat dari hasil Facebook Ad, Instagram Ad? Kan tadi katanya tidak mungkin langsung closing. Ada tapi jarang yang langsung begitu kan. Berarti gimana? Berarti di Facebook Ad atau Instagram Ad, strategi yang terbaik yang kita harus lakukan adalah kita mendapatkan database. Ya, kita mendapatkan database dari customer. Bisa berupa WhatsApp, bisa berupa email. Jadi, kita mesti bikin iklan kita sebagus mungkin, pakai landing page. Ya, pakai landing page, pakai pixel itu penting banget. Landing page pixel. Nah, ujung-ujungnya adalah bukan itu chat, bukan langsung beli. Orang pasti nolak dong ke rumah kalau langsung beli, pasti pengen lihat. Nah, ujung-ujungnya adalah kita mesti mendapatkan kontaknya mereka. WhatsApp, email, database. Makanya kenapa kalau agen properti kebanyakan suka minta WhatsApp kita kan ya. Lalu dia info kalau ada properti baru, dia info kalau ada kontrakan baru, rumah dijual baru, tanah apartemen dan yang lain-lain. Betul ya? Nah, makanya kalau kita berjualan rumah di Facebook atau Instagram, pertama mesti punya ini. Kita mesti dapetin ini. Ya, lalu setelah itu baru dilakukan funneling seperti yang tadi nih. Ya, level A ini kita bisa dapat WhatsApp-nya di level A. WhatsApp atau email. Lalu kita kerucutkan. Nah, ini mesti pinter-pinternya kita mengkerucutkan. Lalu masuk ke level B. Gimana bawa ke level B? Mungkin bisa diinfo, Pak, ini kebetulan ada properti lain yang mungkin sesuai dengan minat Bapak, harganya murah. Mau lihat-lihat nggak, Pak? Oke, misalkan mau. Habis itu orangnya lihat-lihat.
mungkin ke level C, Pak, ini developer yang ini sedang mengadakan jamuan makan-makan, Bapak diundang Pak, nanti bisa ada dopres, ya ada dopres, ada diskon rumah, dan yang lain-lain. Bapak kalau datang ke sana, bisa dapat diskon mungkin dari developernya. Nah, mungkin, habis itu turun lagi, sampai D, E, sampai akhirnya deal, gitu ya. Itu contoh aja teman-teman, karena saya bukan orang properti ya, jadi spesifik di sini harusnya teman-teman yang lebih berkecimpung di bidang properti yang lebih tahu cara bikin funnelingnya seperti ini. Jadi sekali lagi tadi cuma contoh dari saya ya. Nah, sekarang gini, pertanyaan yang paling penting adalah seberapa berkualitas database dari Facebook Ad tadi, ya. Facebook Ad atau Instagram Ad tadi, targeting Anda. Jadi sebetulnya kalau kalian mau jual rumah, jual properti, jual barang mahal, apartemen, tanah, dan yang lain-lain adalah tadi kan sudah dapat database atau email. Yang penting adalah targetingnya teman-teman. Yang teman-teman target di adset-nya, yang teman-teman targeting orangnya, itu apakah sudah berkualitas atau belum? Ya, di adset itu loh teman-teman. Di adset teman-teman kan ada suruh masukin targeting. Apakah itu sudah berkualitas atau belum? Apakah orang-orang yang teman-teman dapatkan database-nya itu apakah punya kemampuan untuk membeli rumah? Apakah mereka punya usia yang cukup buat membeli rumah? Apakah mereka punya pekerjaan yang mapan untuk membeli rumah? Apakah mereka punya lokasi yang tepat dengan properti yang teman-teman jual? Ya, kalau teman-teman jualan properti di Jakarta, kalau teman-teman di Jakarta tapi masang targetnya di Surabaya, ya salah. Udah salah. Kalau teman-teman beli properti, masang targetingnya ke anak 12 tahun, ya keliru. Walaupun dapat WhatsApp-nya kan nggak mungkin beli kan. Nah, jadi pertanyaannya seberapa berkualitas database targeting Anda? Apakah sudah cukup berkualitas? Atau apakah kurang berkualitas? Itu teman-teman sendiri yang tahu. Jadi yang menentukan biaya Facebook Ad Anda itu efektif atau tidak adalah kualitas targeting. Jadi saya ulang lagi, strategi di Facebook atau Instagram Ad ujung-ujungnya, kalau kalian teman-teman jual barang yang mahal, contoh rumah, itu adalah meminta database-nya. Lalu setelah itu bisa teman-teman follow up, bikin funnelingnya. Lalu pertanyaannya yang teman-teman mesti pertimbangkan ya sebelum teman-teman membuat iklannya adalah seberapa berkualitas targetingnya. Jadi teman-teman mesti matengin tuh, mesti digodok, dimatengin targetingnya. Jangan sampai keliru, karena kalau kalian keliru targetingnya itu tidak punya daya beli, maka teman-teman akan membuang iklan Facebook Ads secara percuma, ya, secara sia-sia. Nah, oke teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu dulu pembahasan hari ini, ya. Semoga ini bisa menjadi brainstorming kita sama-sama ya, untuk kita sama-sama belajar hal yang baru kali ini. Oke teman-teman ya, oke. Teman-teman yang suka dengan video ini, channel ini, jangan lupa teman-teman like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa teman-teman bisa follow dan like fanpage kami. Oke, thank you teman-teman. Ya, kalau ada yang mau request, silahkan request lagi di bawah. Atau mau komen, atau mau nambahin, silahkan komentar di bawah. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.